Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai pendidikan profetik dalam pemikiran Kunto Wijoyo. Di mana saya sendiri sebagai pemateri pertama, yaitu Arifan Nur Maulana Hidayah, dan pemateri kedua ialah Nafalini Segita Desturi dan Sofiani Fajaria sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai konsep pendidikan profetik, di mana pendidikan itu sendiri bisa disebut sebagai proses membimbing dan mengembangkan anak. Dan pengertian dari profetik ialah berkenaan dengan kenabian dengan misi wahyu untuk membangun akhlak moral serta komunikasi yang ideal. Di mana terdapat tujuan dalam pendidikan profetik, di antaranya ialah mentransfer pengetahuan dan nilai kenabian, dan yang kedua ialah membangun akhlak moral serta pemahaman intelektual, emosional, dan spiritual. Dan terdapat pilar utama pendidikan profetik yang dimana yang akan dibahas oleh pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang pilar utama pendidikan profetik dan peran guru dalam pendidikan profetik. Yang pertama yaitu pilar utama pendidikan profetik, yaitu ada 3. 1. Amar ma'ruf atau humanisasi, yang artinya memanusiakan manusia. Pilar ini menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan baik, menghargai martabat kemanusiaan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Pendidikan profetik mendorong individu untuk selalu berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, hani munkar atau liberasi, artinya pembebasan dari ketidakadilan, yaitu pilar ini menekankan pentingnya melawan segala bentuk ketidakadilan, kemungkaran, dan penindasan. Pendidikan profetik mendorong individu untuk berpikir kritis dan berani menyuarakan kebenaran, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik dengan cara memberdayakan masyarakat. Yang ketiga yaitu tu'minu nabillah, transendensi atau dimensi keimanan manusia. Pilar ini menekankan pentingnya iman kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan motivasi dalam menjalani hidup. Pendidikan profetik mendorong pengembangan spiritual individu agar dapat menemukan makna yang lebih dalam, yang mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kehidupan di akhirat adalah tujuan akhir manusia. Yang kedua yaitu peran guru dalam pendidikan profetik, sebagaimana yang sudah tercantum di PPT di atas, yaitu pendidik sebagai murabi, mu'alim, dan mu'adib. Murabi artinya membimbing pertumbuhan intelektual dan spiritual. Mu'alim artinya sosok yang berilmu dan berkompetensi. Sedangkan mu'adib yaitu menuntun akhlak mulia dan perilaku terpuji. Kata murabi yang sering diartikan sebagai pendidik berasal dari kata robaiyah yang artinya bertambah dan bertumbuh. Sedangkan mu'alim, kata tersebut berasal dari kata alamah yang artinya menggambarkan sosok seseorang yang mengalami kompetensi keilmuan yang sangat mendalam. Sedangkan mu'adib yaitu berasal dari kata adabah yang artinya membuat orang menjadi lebih sopan dan baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, seorang guru tidak hanya akan menjadi pendidik yang baik, tetapi juga sosok panutan yang mampu membimbing generasi muda menuju sikap moderat dan toleran dalam masyarakat. Secara ideal, keberhasilan seorang pendidik dalam pendidikan Islam sudah seharusnya mengacu kepada perilaku Nabi Muhammad SAW, karena beliau satu-satunya pendidik yang berhasil, yakni menjadi pendidik profetik. Maka dari itu, untuk melacak asumsi-asumsi keberhasilan pendidik dirasa perlu meneladani beberapa hal yang dianggap esensial dengan harapan suatu saat nanti dapat mendekatkan antara realitas
atau perilaku pendidik agama yang ada, dan ideal atau Nabi Muhammad sebagai pendidik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang ilmu sosial dan kultural pendidikan profetik Kuntowijoyo. Pendidikan profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo merupakan sebuah paradigma pendidikan yang berlandas pada nilai-nilai kenabian dalam Islam. Berikut adalah implikasi sosial berpendidikan profetik. Yang pertama, transformasi sosial. Pendidikan profetik Kuntowijoyo bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan konstruktif, yang menekankan bahwa pendidikan harus mampu membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Yang kedua, penguatan nilai-nilai etis. Salah satu implikasi penting dari pendidikan profetik adalah penekanannya pada nilai-nilai etis dan moral. Kuntowijoyo berpendapat bahwa pendidikan harus mampu memberi bentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Kemudian implikasi kultural yang pertama, integrasi ilmu dan agama. Pendidikan profetik berusaha mengatasi dikotomi antara ilmu sekuler dan ilmu agama yang selama ini sering terjadi. Kuntowijoyo menekankan penting integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Yang kedua, berpendayaan masyarakat. Pendidikan profetik juga berimplikasi pada upaya berpendayaan masyarakat. Dan yang terakhir, revitalisasi budaya lokal. Dalam konteks kultural, pendidikan profetik Kuntowijoyo mendorong revitalisasi budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai universal. Implikasinya, terjadi penguatan identitas kultural masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi. Kemudian kritik sosial. Pendidikan profetik juga memiliki implikasi dalam hal kritik sosial. Kuntowijoyo mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis terhadap realitas sosial yang ada.